takut kan. Habis itu lama-kelamaan dia tiba-tiba turun. Terus ke atas lagi. Oh, turun ke lantai bawah? Iya, aku kan di atas kamarnya. Oh ya. Ke atas tuh, tiba-tiba ke atas lagi. Tiba-tiba aku kan tiduran gini kan. Dia tuh kayak makhluk gitu sambil nyium. Oh ya. Langsung kayak nomprok gitu. Iya, tuh kayak nimpa badannya ke badan aku gitu, langsung nyium. Aku jadi ingat pernah waktu jalan di pinggir jalan lah, di jalan besar. Ada gitu. Hah? Dibegal pantat? Waduh. Begal pantat. Gi, Iya, Gip. gua tuh tadi waktu datang ke sini, Gi. Hah? Di catcall Gi gua. Mana tuh? Iya. Ih, maling, bukan. Itu bukan di catcall ya. Itu bukan cat. Iya. Kasep gitu. Kasep Pak Kuda. Kasep Pak Kuda. Gi, bener Gi. Maksudnya zaman sekarang Gi, gak hanya perempuan, laki pun kalau di catcall tuh termasuk dalam pelecehan. Lu belum tahu? Bener dong? Iya, bener juga. Bener dong? Gue baru kepikiran nih, kalau misalnya cewek nih, misalnya tiba-tiba kalau apa namanya cewek di catcall kan Iya. banyak yang belain. Iya dong. Cowok juga harusnya juga ya. Harusnya juga lah, kan sama. Sekarang udah sama. Apapun bentuk dari pelecehan ya pelecehan. Nggak mengenal gender. Tidak mengenal gender. Ada kasus juga artis. Oh iya. Itu kasihan, Pak. Itu penyanyi ya? Penyanyi. Yang apa lato-latonya diremes. Oh, diremes. Sakit, Pak. Itu kalau kejadiannya sama perempuan, kasus itu. Kasus sudah. Lu nggak ngerti rasanya lato-lato diremes. Iya. Sedih. Dan emang ternyata pelecehan itu tidak berkurang. Oh iya? Maksudnya dalam artian tidak berkurang dengan modernnya zaman, malah sama aja, bahkan mungkin bertambah. Iya kan? Nah, coba kita boleh cek nggak nih, ada datanya nggak nih dari produser kita nih tentang pelecehan di Indonesia. Di Indonesia ya? Di Indonesia, ini baru di Indonesia ya, belum. Setahu gue tuh yang kayak di busway, Oh, di tempat-tempat umum. tempat-tempat umum, padat, itu sering banget terjadi tuh kayak gitu-gitu. Iya ya. Gi, ini hal yang mencengangkan Gi. Apa tuh? Ada 25.000 kasus kekerasan. Oh, ini bukan hanya pelecehan, tapi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. KDRT tahun 2022, men. 25.000 lebih 25.000 lebih kasus. Kasus. Itu baru yang tercatat. Itu yang baru tercatat dan yang baru melapor ya. Iya. Banyak loh yang nggak melapor. Banyak yang melakukan terjadi toxic relationship tapi diem aja dengan atas nama dasar cinta kan. Ih, kenapa ya orang ya? Gila. Tadi kan kekerasan. Itu 25.000. Ih, lebih. Nah, sekarang miris juga. Kasus pelecehan seksual di Indonesia capai jumlah tertinggi. 15.000 kasus dalam setahun, bro. 15.000 kasus. Gila. Bingung ya, maksudnya kenapa lo harus melakukan itu? Apakah emang segitu nafsuannya? Iya. Apa sampai nafsu lo harus diumbar-umbar sampai orang tuh merasa terhina gitu loh. Itu dia. Dan Iya kan? ada banyak juga loh orang tuh nggak sadar kalau dia ngelakuin sebetulnya pelecehan seksual. Contohnya? Contohnya kayak ya tadi lo bilang cewek lewat Kiu. kiu. Ya, itu pelecehan loh. Pelecehan, Pak. Pelecehan. Iya. Walaupun ternyata kalau tiba-tiba si perempuannya itu emang lagi jualan burung. Enggak. Kiu, kur. Maksudnya burungnya lucu, Pak. Itu nggak masuk catcall ya? Nggak masuk. Nggak masuk. Jarang perempuan bawa burung. Jarang. Biasa Ada. bapak-bapak pakai sarung ya? Iya, betul. Iya. Oh, Iya, benar. jarang. Sedih, Pak. Sedih. Nggak sadar gitu. Hah, gimana nih terus? Mendingan daripada kita cuma berdasarkan data, kita hadirin aja orangnya langsung yang pernah menjadi korban. Betul. Serius? Iya. Wah. Berarti kita nggak boleh bercanda Gi abis ini. Ini serius ini, Pak. Ini serius ya? Serius, Pak. Ini serius. Oke. Mau kita panggil? Boleh. Tamu kita? Silakan datang. Halo. Silakan duduk di sini. Halo. Gibran. Alma. Gugi. Alma, kamu sibuk apa sekarang? Ibu rumah tangga? Oh, ibu rumah tangga. Oke. Kamu stay Bandung kan? Iya, Bandung.
Asli Bandung juga? Bandung, asli Bandung. Sekarang sibuk apa? Ya, ibu Oh, ibu rumah tangga. nggak? Maksudnya, selain siapa tahu ada usaha apa? Oh, ada. Oh, gitu. Online shop. Online shop. Online shop. Emang harus begitu, Gi. Apa tuh? Harus ya bergerak juga. Oh iya. Nggak boleh sembarangan. Terus gimana nih? Kayaknya ada cerita sesuatu. Iya, kamu bisa nggak cerita ke kita? Oh, boleh. Ada pernah terjadi sesuatu. Pernah. Jadi kayak gini nih, waktu itu kan waktu lebaran Ini tahun berapa ya kamu tahu? 2019. Oh, nggak lama ya? Iya. Ya. Kirain waktu kamu masih kecil, nggak? Sorry, 2020. umur berapa? Udah di umur berapa kamu sekarang? Udah dewasa lah. Oh, Oh. iya. Pas yang kejadiannya udah dewasa lah. Udah dewasa? Oh, dewasa. Oh, biasanya kan, minta maaf ya, biasanya terjadinya pada waktu masih kecil Iya. atau masih ini. Oke. Terus. Waktu itu kan lebaran. Lebaran. Orang lain kan pada sholat id. Aku diem tuh di rumah karena sakit lah ya. Nah, di situ kan ada uak. Jadi aku tuh tinggal sama nenek, sama kakak, sama uak. Kadang juga uak tidur di situ gitu kan. Di satu rumah tuh bertiga. Itu udah berapa lama kayak gitu? Yes, tinggal begitu. Apa cuma pas lebaran doang? Enggak. Apa? Dari kecil. Oh, dari kecil. Nah, Hari-hari emang. kebetulan itu pulang dari Jakarta. Soalnya aku kerja di Jakarta waktu itu. Nah, abis gitu tiba-tiba ada uak. Jadi nanya-nanya kayak kerja di Jakarta jadi apa neng kayak gitu kan. Terus kayak berapa gajinya kayak gitu-gitulah ya. Jadi ya wajar-wajar ya kayak uak nanyain gitu kan ke sepupu kayak gitu kan. Kataku ya gini-gini, terus tiba-tiba minta dikerok. Tahu nggak dikerok? Oh, dikerok ya. Ininya. Punggung ya, masuk Ya aku angin. tuh nggak mikir jauh gitu, nggak mikir ke sana atau kayak gimana gitu kan. Oh iya sini aja aku panggilnya I kan. Ya aku kerokin tuh kan. Ida tuh tiasa, jadi nggak bisa kata aku kan pakai bahasa Sunda. Ida tuh tiasa kata I. Oh ya udah senang. Aku duduk aja. Kenapa dia tuh lama gitu, lama banget gitu kan. Duduk di pinggir kasur tuh. Padahal udah diem nih. Udah diem, udah saling diem gitu. Ah. Nah, abis itu tiba-tiba Neng, gini gitulah ngomong yang kayak emang kerja PL katanya kayak gitu, kayak udah mulai ke arah sana gitu. Nah, di situ aku udah ngerti. Gitu. Udah takut kan. Habis gitu, lama-kelamaan dia tiba-tiba turun. Habis itu ke atas lagi. Oh, turun ke lantai bawah? Iya, aku kan di atas kamarnya. Oh ya. Ke atas tuh, tiba-tiba ke atas lagi. Tiba-tiba aku kan tiduran gini kan. Dia tuh kayak meluk gitu sambil nyium. Oh ya. Langsung kayak nomprok gitu. Iya, tuh kayak nimpa badannya ke badan aku Iya, gitu, iya, langsung iya. nyium. Habis itu kan aku bilang ini, aku kan gitu kan. Terus kata kayaknya jangan bilangin Umi, katanya gitu. Iya. Umi tuh jadi nenek aku, kakaknya dia gitu Iya. kan. Nah, habis lama kemudian besoknya aku nggak ini sih, nggak nyerita karena takut lah ya, takut Iya. malu juga di Iya. situ kan. Soalnya bukan uak asli juga, jadi kan aku tinggal sama nenek tuh diangkat gitu kan. Diangkat. Nah lama-kelamaan aku nangis, sakit hati gitu kan ya, nangis di bawah. Kakak aku datang, Neng kenapa Neng? Aku tuh langsung capek gitu kan Bang, capek banget kata aku kan. Nah sih kata aku teh capek pisan hidup aku teh kayak gitu. Terus kata kunaon kayak gitu kan pakai bahasa Sunda. Kenapa? Mana? Nangis makin kenceng. Tahu nggak? Neng dikumahakeun kata aku teh. Neng digimanain kayak gitu kan, ngerti kan? Iya benar, ngerti. Nanti ada translate-nya katanya. Iya. Habis itu kunaon? Kata aku teh IDC ya. I titik-titik. Iya. Ini kata aku teh nyium-nyium terus menimpa badan kata aku. Terus kata ayo keluar ayo orang bebeja kasih Umi sana gitu. Atas kita bilang gitu. Ke atas. Oh iya. Kita bilangin tuh orang. Iya benar. Nah habis itu ayo ke atas. Nah kita bilangin ke nenek. Disidang lah di situ. Iya. Terus Umi bilang udah sambil nangis, jangan dipermasalahin katanya gitu. Yang sakit hatinya aku gitu. Oh jadi malah udah lapor ke Umi, malah bilang ya udahlah nggak usah dipikirin gitu ya. Nah ini. Iya, yang sakit hatinya gitu sih. Terus kataku, Umi teh
milih siapa, kataku kalau Umi milih adik Umi ya udah, Neng pergi dari rumah gitu. Neng masih bisa sendiri gitu kan. Nah habis itu kan tiba-tiba Umi milih adiknya juga gitu kan. Ya udah, jadi clear aja masalahnya. Terus Jadi akhirnya setelah laporan itu malah jadi kamu yang Pergi. iya bener, malah aku yang jadi pergi. ini. Berat juga ya. Iya. Tapi waktu itu kamu pasti mikirnya pinginnya secara kekeluargaan lah ya. Iya. Tapi ada niat waktu itu kamu pingin ngelapor ke polisi? Ada sih. Ada waktu itu? Ada. Malahan pengen teriak ke tetangga. Oh. Kayak, tah ini tuh gini, keluarganya gini, kataku. Tapi nggak bisa, kayak Nggak tega lah ya? Terus kan nenek kan yang ini aku gitu ya, ngurus aku dari kecil. Gitu. Tapi itu kejadiannya cuma sekali aja atau emang udah pernah sebelumnya? Apa udah berulang gitu atau? Sekali, itu aja. Sekali udah lama. Iya sih. Jangan. Itu tuh saat idnya tuh udah beres, makanya dia tuh nyium langsung gitu, langsung pergi lagi. Jadi kalau udah nggak ada orang mungkin ya kebablasan kayaknya. Kayaknya sih. Oke. Masalahnya itu nyobanya pada waktu Lebaran, Pak. Orang lagi Orang lagi sholat gimana loh itu. ya? Ya. Ibadah, Pak. Aduh. Ini nggak sih apa namanya, ada trauma nggak sih sebetulnya? Iya pasti. Iya sih Pasti, ya. pasti. Terus nggak kamu pada waktu 2019 ya? Itu kamu udah nikah kah? Belum. Oh, belum. Si Uwa itu udah punya istri kah? Duda. Oh, Duda. Iya. Tapi anehnya kenapa keluarga tuh malah ini ya? Betul. Maksudnya malah ya udah ini hal ini lupain aja. Itu Iya. tuh Pak, maksudnya pentingnya hal Iya. itu tuh nggak sepele loh. Nggak sepele, tapi sering kali orang ngeliatnya, udahlah, Udahlah, gitu. namanya keluarga gitu. Jadi saat itu keluarga tuh bisa dibilang malah nggak dukung ya. Iya, nggak ngedukung. Nggak Nggak cerita ke ngedukung. teman-teman juga nggak? Cerita lah. Cerita. Kan di situ aku tuh lagi vician sama temen di IG. Kata aku, aku dilecehin tadi. Gimana ya? Jadi mau salam-salaman tuh jadi agak takut, jadi panik, jadi salam-salaman sama orang tuh. Abis dari situ ya udah, terus yang beraninya tuh dia malah kayak menjadi kayak neng. Kayak gitu-gitu. Oh ya? Iya. Kalau ketemu sekarang? Iya, tapi sekarang kayak ya udah, nah yang bener-bener aja hidupnya padahal kan Lah, kayak gitu. Lah. Gitu jadi makan situ ya. Gitu. Iya, malah sosok ini ya malah. kayak nasehatin terus jaga anak tuh yang bener katanya. Ya, sama aku tuh suka ya bener lah suka digituin kan. Jadi ya kayak gitu pokoknya. Iya, berarti sekarang berarti masih suka ketemu sama keluarga itu ya? Ya namanya keluarga sih Pak. Masih ya. Jadi udah nggak pernah ada kejadian. Ya udahlah kesannya udahlah sepele gitu, nggak usah dipikirin lagi gitu. Ih, nyebelin. Tapi kamu akhirnya kan keluar rumah. Itu sebelum Terus di mana? Tinggal di mana? Aku ngekos. Oh, jadinya ngekos. kebetulan udah punya kerjaan juga kan. Iya, udah. Iya. Jadi ngekos gitu. Benar. Tapi kamu kalau misalnya ketemu lagi sama dia tuh ya, masih ini nggak? Gimana? Iya, enak. Enak. Jadi pas ketemu, enggak. Aduh. Kayak gimana gitu, terus masih kayak nggak ngerasa salah gitu. Kayak nanya gimana gini. Tapi imbas kamu kepada orang lain tuh gimana? Apa kamu jadi suka takut menjalin hubungan baru sama laki-laki? Mungkin ya kan? Iya, takut. Atau jadi takut lah membangun relationship baru gitu. Ya takut, soalnya kan dari situ aku baru kejadian papaku ditinggal papaku. Jadi dari kecil tuh ada hilang sampai sekarang nggak tahu kabarnya. Ditambah keduanya kejadian itu dilecehin sama Uwa kayak gitu. Jadi agak ada trust issue lah ya. Iya. Iyalah pasti masih jadi lebih hati-hati lah ya. Sangat Iya, sih, pasti sih. Tapi pas saat itu kan belum menikah, tapi pacar udah ada. Enggak, jadi aku tuh dari sendiri emang dari waktu itu tuh emang suka sendiri gitu, nyaman sendiri. Itu kan 2019 ya? Kamu nikah? 2021. Oh, baru banget. Iya. Nah, akhirnya kamu menemukan orang yang tepat lah ya. Iya. Nah, alhamdulillah ya. Pasti kan perjalanan dari 2019, 2020 menghadapi traumanya itu kan pasti orang punya caranya sendiri-sendiri kan.
Ya gimana sih kamu cara mulihin diri kamu? Akhirnya bisa percaya lagi di tahun 2021 gitu. Ya intinya menemukan seseorang yang tepat kali ya. Yang ngerti gitu kan, yang ya. Karena ngebangun kepercayaan tuh sulit loh. Iya emang sulit. Iya kan? Sampai kamu bisa untuk memutuskan untuk percaya lagi itu proses panjang sih. Itu butuh berapa lama akhirnya kamu menemukan pacar baru dan akhirnya sampai nikah? Lama sih. 2 tahun, setahun? 2 tahun? Setengah tahunan sih sebentar. Oh iya, cepet juga ya. Ya kan, masalahnya kan tiap orang kan punya healingnya masing-masing ya. Ya bagus dong, jadi maksudnya cepat move on, cepat nggak trauma mendalam. Benar. Waduh. Iya. Kayaknya emang suka ada pak kasus-kasus yang nggak dianggap sepele padahal itu pelecehan. Gitu. Kamu pernah dengar dari cerita teman-teman kamu juga nggak? Maksudnya ada juga emang ada. yang lebih maksudnya bukan lebih yang sama kayak gitu juga. Ya. Gitu. Ada kayak di Gojek naik motor. Nah kayak gitu tuh. Pak Gojek setan dia? Enggak. Oh bukan, episode lain. Itu episode sebelumnya. Oke. Apa Gojek? Cerita kurang ajar. Apa Gojek? Ya kayak naik Gojek tuh kan, terus dia pulang ke rumah naik motor biar agak cepet menurut dia. Nah abis itu tiba-tiba kan gangnya sepi, masuk gang, rumahnya masuk gang, bukan komplek gitu. Betul. Masuk gang, pas masukan kan sepi tuh. Nah dia tuh udah bayar tapi kayak ngejar, tapi jalan ngejarnya. Sama kayak Gojek setan dong. Bukan. Maksudnya gimana? Udah bayar tapi? Udah bayar kan, dia tuh jalan. Kan di belakang tuh. Oh maksudnya ngejar ini cewek gitu, teman kamu. Iya, jadi panik dong teman sampai lari-lari kayak gitu kan. Loh emang nggak turun di depan rumahnya lang? Enggak, soalnya gangnya sempit. Nah dari itu gangnya sempit itu dia ketangkep sama si Gojek itu. Tahu nggak begal payudara? Nah, gitu. Oh, yang hobi lu, Nyo? Enggak. Oh, enggak. Udahan. Oh, gitu. Begal payudara. Lah kan ini kan jalanan sempit. Terus dia kaburnya gimana, Cara? Enggak, jalan kaki, ngejar. Oh, dua-duanya ngejar. Ngejar. Kaki terus niat sih. Si kampret itu niat. Itu aja sih. Abis dia begal payudara kabur? Iya. Kabur. Apa sih? Ulang. Kayak gitu. Itu biasa makan apa sih dia bisa kayak gitu? Abis ngelem kali, Nyo. Abis ngelem kali dia, abis ngelem itu. Jangan gitulah. Minta izin. Minta izin, kalau nggak diizinin ya jangan. Nggak gitu ya. Nggak gitu dong. Apa sih begal payudara? Ada berapa? Ada, kita pernah dengar. Pernah dengar juga berapa kali gitu. Ya kan juga pernah cerita sama gua, enggak deh. Iya. Saya pernah ngeliat di daerah Jakarta Selatan, pernah ada orang ketangkep, digebukin. Oh iya? Oh ya di Jaksel yang itu ya? Iya, yang rame itu. Pas ditanya, itu kenapa? Apa namanya? Begal payudara katanya gitu. Akhirnya pas dibawa ke rumahnya ternyata anak pemuka agama situ, Pak. Aduh, malu banget, Bro. Itu kayak kan? Iya. Ya tanpa dengan bapaknya ya. Tapi memang kenapa sih gitu lu heran banget lu motivasi lu. Hobi yang bener apa? Bercocok tanam kek? Iya, ngapain sih malah begal payudara. Makanya koleksi kelomang kek apa yang begal payudara. Aduh. Nah, itu kalau kamu dari kamu sendiri nih dan teman-teman kamu lah atau wanita lah, perempuan lah. Antisipasi itu tuh gimana menurut kamu? Supaya tidak terjadi pelecehan. Kalau bisa tidak terjadi untuk sebagai perempuan gimana? Ya jaga-jaga kali ya. Jaga-jaganya dari bawa semprotan merica. Itu bagus tuh, bener tuh. Kalau di luar negeri tuh pada bawa soalnya, Nyo. Iya, soalnya bon cabe kalau perlu, bon cabe. Bener, bawa. Ya kayak gitu. Oh, yang tadi kamu semprotin ke Gugi itu pagi di bawah? Oh enggak. Lu udah begini dari jauh nih. Dari ayo, jangan deket-deket aku. Iya benar, harus selalu gitu. bawa. Kalau perlu tahu nggak, Nyo, yang stick yang bisa derek gitu tuh, yang bisa cek. Punya kan? Yang besi tuh, mayan tuh, orang begal tak kayak tangannya patah sekalian. Tapi itu ya, maksudnya balik lagi, berarti kamu syukur tidak mengalami kasus yang lain juga kan? Iya. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Coba tolonglah pelaku ini ngapa sih? Iya. Heran gue. Apa ya otaknya gitu loh? Banyak nonton apa sih? Tahu, heran gue. Aduh. Terus abis ini apa?
kasus. Terus oh berarti dari Uwa ya ngomongnya. Wah, kamu juga udah nggak ada minta maafnya. Nggak ada sama sekali. Tapi aku udah cerita kok sama Wawa yang lain, sama anak-anaknya yang Wawa yang lain. Kataku aku pernah gini. Udah dimarahin doang. Udah dimarahin doang. Tapi dari keluar kan mungkin kalau menurut gua bisa ngeliat sisi mungkin dia juga malu sebagai keluarga. Akhirnya ya udahlah, ngerti nggak lo? Oh iya. Nah tapi kan setelah berjalannya waktu dari keluarga ada minta maaf nggak sama kamu? Enggak sih. Nggak ada juga. Berjalan. Ya kan setelah udah berjalan waktu mungkin rasa malu juga udah ditinggal di belakang gitu, lebih rasa bersalah mungkin. Tapi belum juga minta maaf. Keluarga loh Pak, harusnya kan jadi lingkungan paling aman ya. Iya. Ini malah dari lingkungan terdekat gitu kan. Tapi itu ngaruh nggak sih kamu kayak jadi ngerasa masih aman dan nyaman nggak sih? Enggak, aku udah lama seks sama keluarga nenek. Oh, dan kamu emang udah memutuskan untuk sendiri? Iya, untuk jauh-jauh lah. Jauh aja lah kalau nggak penting. Soalnya kayak toksik itu lagi. Iya, tapi kalau misalkan di tempat lain atau sedang kamu kan sering ke Jakarta juga atau lagi bekerja atau apapun lah yang kamu lakukan, kamu pernah ada orang yang mengintensi untuk melakukan pelecehan ke kamu juga? Selain kasus yang tadi ya? Jakarta ya? Atau di cewek gitu? Banyak lah kalau gitu. Pernah kan? Pernah. Nah, itu termasuk pelecehan loh itu? Sebagai cewek gitu ya, digituin tuh rasanya gimana Rasanya gimana sih? Ya kayak risih lah. Risih kan? Risih lah. Risih kenapa sih ini orang gitu? Kayak nggak pernah ngeliat perempuan aja seumur hidupnya gitu kan? Kayak diem di gua gitu kan? Makanya masalah mungkin nggak sih tiba-tiba misalnya kamu lagi jalan tiba-tiba di kiu jadi mau sama tuh cowok Kan nggak mungkin kan? Motivasinya apa sih? Aku jadi ingat pernah waktu jalan di pinggir jalan lah, di jalan besar. Nanti gitu. Hah? Dibegal pantat? Waduh. Begini entak gitu ya? Iya, iya naik motor lah dianya. Terus kamu gimana? Ya, anjir kayak gitu kan. Panik anjir ya aku langsung udah anjir kelos lah eta temen kayak gitu kan. Oh, kamu lagi jalan berdua sama teman. Kayak terus begitu. Ya udah. Besok pakai duri-duri. Cek berdarah dia semua di sini nih. Langsung nih. Iya, itu Tuh, tapi banyak sih kayak gitu. orangnya gitu kan. Banyak nggak kalau yang apa nyolek gitu? Itu bahkan di komplek gue dulu ada. Iya. Kan gua enggak gitu. Jadi pada waktu gue dulu masih SMP kan gue sering jalan dari gue tuh suka nggak ada supirnya. Jadi kalau di depan tuh suka naik mikrolet gue men. Oh iya. Iya, turun depan Kodam, gue jalan. Tiba-tiba ada cewek anak SMP juga, padahal anak SMP nangis gara-gara habis digituin. Iya, gue bilang, ih parah banget, kok dia nggak gituin gue? Oh enggak dong, enggak lah. Tapi maksudnya parah banget. Parah banget. Itu bahkan di komplek ya, komplek pun terjadi gitu. Sama ini Pak, dulu di depan kampus saya ada orang yang suka tiba-tiba pakai jaket panjang, pas ada cewek lewat, ternyata nggak pakai celana. iya eksibisionis. Ya ampun. Pamer kayak gitu. Pernah tahu nggak ada kayak gitu? Iya. Apa pernah ngalamin jangan-jangan? Enggak Enggak kan untungnya ya. Lihat-lihat di TV sih banyak banget. Iya kan? Ada yang naik motor, gini. naik motor. Terus tiba-tiba waktu di ini dia ngeluarin, waduh. Aja gimana? Itu ngapa sih? Kemarin yang baru ditangkap tuh di kayak nggak tahu deh, gue lupa antara MRT atau Transjak. Umum lah ya. Transportasi umum. Dia buka resletingnya, nunjukin ngeluarin. Akhirnya ya keluar tangkap. Seakan-akan banyak yang ngelapor. Iya. Apa sih motivasinya kayak gitu? Nggak tahu, aneh kok. Sakit itu jauh, sakit jiwa. Kayak fetis gitu kan ya? Iya, kayak fetis. Tapi nggak hanya cowok loh. Cewek perempuan juga. Tuh juga ada yang begitu. Ingat nggak yang di ini yang rental PS? Oh iya tahu. Kasus rental PS. Kasus rental PS. Itu cewek loh. Cewek. Laki-laki semua itu yang di korbannya pelecehan seksual itu. Ada 7-8 orang kalau nggak salah. Ih, banyak ya, Pak. Iya kan? Nah, menurut kamu sebagai perempuan gimana sih gini?
sebetulnya kan yang sering dapat kasus pelecehan itu bukan cuma perempuan kan, laki-laki juga ada. Cuman tuh kayak nggak dianggap serius tuh nggak, Pak? Iya, kalau laki-laki kurang dianggap serius. Iya. Padahal juga mengalami pelecehan yang sama gitu. Itu dia. Menurut kamu gimana pelecehan seksual terhadap laki-laki? Apakah harusnya ditindak seserius juga sama kayak pelecehan terhadap perempuan? Ditindak juga sih. Harusnya ya. Sama kan ya. Itu dia. Karena kan kita harusnya sama di mata hukum, Bro. Benar, itu dia. Oke. Kamu punya ini nggak sih sebetulnya kalau misalkan kamu tinggal di kota besar lah ya, Bandung kan juga kota besar. ya makanya di Jakarta juga punya ini nggak sih kayak tips buat bukan tips apa ya, pokoknya tips lah buat jaga diri itu gimana? Dan menurut kamu masih aman nggak sih? Bener masih aman nggak sih? Ya aman sih nggak aman ya. Aman nggak aman ya? Karena udah banyak lah ya. Iya, kasus yang aneh-aneh gitu dimana-mana. kan. Orang-orang aneh-aneh itu udah banyak gitu ya di kota-kota besar. Banyak. Dan gini loh, kan kamu pasti kamu tuh kemana-mana naik mobil pribadi atau naik Grab atau kendaraan umum lah. Kendaraan umum. Nah itu kamu suka takut nggak sih? Takut. Takut kan kalau Iya, malam-malam takut. kan? Kalau gue sih ya biasanya nih, misalkan kalau kakak gua ataupun cewek gua, mantan gua dulu gitu, misalkan kalau naik transportasi umum ya, yang berbasis kayak taksi gitu, mau online atau enggak, biasanya kalau menurut aku ya, kamu foto deh. Foto aja nomornya atau apa, Iya, walaupun nggak dikirim kemana-mana, untuk supaya si driver tahu gitu, ini gue difoto gitu, supaya untuk lebih aware, kan kita nggak pernah tahu bro, drivernya itu orang baik salah apa. satu bisa dilakuin juga ya. Iya gitu. Buat itu dia. Cancel culture tuh apa ya? Johnny Depp. Hah? Kasus Johnny Depp. Oh iya, Oh, kamu iya. tuh ngikutin kasus Johnny Depp nggak sih? Enggak. Nggak kan? Sama kalian. Oke. Oh. Jadi juga kalau ini kan nggak hanya di Indonesia ya, Iya, di di luar negeri juga luar ada. negeri juga ada ternyata, bahkan sampai merugikan. Kamu tahu Johnny Depp nggak? Yang main Pirates Caribbean. Iya, artis Hollywood. Si artis Hollywood itu, sampai dia dikeluarin Pirates Caribbean karena Iya. image pasti laki lah yang salah. gitu Jadi kan. dia pernah kasus dengan mantan istrinya. Amber itu. Heard kan, Dia Amber bilang Heard. ada kekerasan seksual. Terhadap istrinya, pada waktu itu masih istrinya. Tapi ternyata menurut bukti-bukti yang sangat otentik, ternyata si Amber Heard-nya, Ceweknya yang ngelakuin kekerasan. ceweknya yang ngelakuin kekerasan. Segitunya cowok dianggap apa ya? Pelaku utama lah ya. Pelaku utama. Padahal sebenarnya pelecehan itu bisa dari dua pihak gender ini, Bener. dari siapapun bisa terjadi. Kenapa sih cowok selalu salah? Enggak sih. Iya, Pak. Coba kenapa? Kamu gimana? Gitu ya? Enggak, kamu pesan-pesan kamu deh. Yang pertama, tips untuk para perempuan. Yang kedua, kan kamu luar biasa loh, move on secepat itu dan memaafkan secepat itu. Gimana sih cara kamu untuk move on? Ada pesan nggak buat Ada orang pesan yang untuk mungkin orang di luar sana dia mengalami Iya hal ada. ini? Intinya harus jaga-jaga, terus harus bisa memaafkan ya. Kalau manusia harus bisa memaafkan. Terus jangan lupa laporan. Karena Harus berani lapor. Iya, Ini harus penting berani. nih. Ah, bener tuh, harus Ini berani penting lapor. nih, benar-benar harus berani Harus lapor berani. ya. Bener. Jangan telat kayak aku gitu kan. Kamu baru menyadari setelah udah lewat banget. Iya, udah lewat banget. Bener. Pokoknya harus jaga diri dan berani lapor. Itu penting banget. Berani lapor karena negara kita negara hukum, banyak yang lupa. Bener. Banyak yang lupa kalau kita negara hukum. Masa hukum negara kita aneh? Enggak dong. Enggak dong. Hukum negara kita mah Top. top. Ya itu dia Pak. Luar Gila. biasa nih tamu kali ini. Luar biasa tamu kali ini. Ada manfaatnya. Oh sangat mengedukasi loh. Ih, biasanya kan enggak. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Minta maaf Iya. kalau ada salah-salah, kalau apa kata-kata, karena sebenarnya cuma pingin sedikit mencairkan lah sesuatu yang terlalu serius ini kan. Buat berbagi cerita aja. Berbagi cerita. Terima kasih udah datang di kamar laki. Karena kenapa kamar laki, Gip? Apapun bisa terjadi. Dadah. Dadah. Thank you ya. Ya. Thank you banget. Keren.